Nah, jadi sedulur para teman-teman petani dan berkebun dimanapun berada, ini saya hanya mau memperlihatkan sebuah kreasi pengisi waktu sekaligus belajar sebenarnya. Jadi saya ini hampir 2 tahun sudah merasakan dan mengalami apa yang dialami oleh para petani, oleh para pekebun ya. Satu, hasil panen memang sangat tergantung dari tingkat kerajinan mereka. Kedua, memang itu sangat tergantung dengan faktor cuaca dan juga itu faktor pendukung seperti air, kemudian juga pupuk, kemudian juga yang lain. Nah, faktor ketiga sedulur, harga itu sangat banyak ditentukan oleh bandar tengkulak ataupun pasar, sehingga seringkali meskipun mereka panen, harga itu bisa anjlok karena sangat ditentukan oleh pedagang atau para bandar di pasar. Nah, yang keempat sedulur, memang ya petani itu selalu rajin, tabah dan tawakal mengerjakan apapun, dan mereka itu selalu bersyukur dengan apa yang mereka hasilkan dari hasil panen yang kerja keringat mereka. Nah, ini sedulur, saya ini lagi belajar ya. Tadinya ini saya tanam cukup banyak bibit, tapi karena dikais-kais sama ayam ayamnya sampai ke sini menjelajah. Nah, ini hanya ada panen beberapa buah. Nah, tetapi ini alhamdulillah puji Tuhan, ini ada yang hampir 4,5 kilo. Ini adalah bukti dari namanya ketekunan, kerajinan. Saya sih belum tekun sebenarnya ya. Saya lagi belajar sampai titik nol. Nah, saya kira kalau ke depan seandainya saya jadi petani, saya sudah tahu pola-pola teknis seperti apa yang harus dilakukan oleh petani sehingga hasilnya itu maksimal. Salah satu cara mengatasinya, kita jangan tergantung bandar, kita harus langsung masuk ke pasar. Nah, tapi sedulur, ini ada buah semangka ya. Ini tadi udah hampir dihitung 4,5 kilo ya. Ini media lahannya relatif sangat jelek karena memang tanah di sini tanah liat. Walaupun itu sering hujan, nah ini udah kering ini. Nah, ini udah kering dan ini relatif boleh dikatakan kalau tidak sering dikasih air itu pasti tanamannya itu akan kecil dan buahnya juga kecil. Ini kebetulan saja memang didukung oleh adanya di sini enceng gondok sehingga dia agak gembur dan agak ini poros, dan ketika dibantu dengan sinar dengan hujan atau dengan air dia akan lebih subur. Nah, ini satu pengalaman saya ketika mulai belajar banyak tentang dunia pertanian dan tanam menanam. Ibaratnya kalau saya itu kuliah di Fakultas Pertanian di IPB, itu saya sudah semester 6 atau semester 8 itu ya. Tetapi karena ini kuliahnya gratis, praktek langsung, itu lebih mendukung daripada kebanyakan kuliah tapi kurang praktek. Ini saya sudah praktek langsung, tidak belajar formal, saya langsung berhubungan dengan tanah, saya berhubungan dengan kompos, saya berhubungan dengan kotoran, saya berhubungan dengan cangkul dan rumput dan lain-lain. Nah, ini sedulur, alhamdulillah ya, walaupun cuma beberapa butir tetapi ini sudah memberikan satu bukti saya berarti harus mengatasi cara-cara yang kurang baik, yang jelek dari sekian pola yang saya lakukan. Dan ini tentu adalah sebuah pengalaman yang sangat berharga karena memang ke depan ada kemungkinan saya akan jadi petani, tetapi petani yang datang dengan ilmu-ilmu modern. Syukur-syukur datang dengan teknologi pertanian, syukur-syukur datang dengan modal, syukur-syukur datang dengan sistem pemasaran yang offline maupun online. Tetapi sedulur, ketika saya memakan sepotong nangka ini, lelah itu hilang. Ketika saya mengiris ini, saya bersemangat untuk menanam lebih banyak dan hasil panennya lebih banyak. Tentu dengan mengatasi pola-pola teknis yang memang kurang maksimal yang saya lakukan. Ketika saya merasakan manisnya buah semangka ini, berarti saya dibawa pada sebuah harapan. Dunia masa depan itu sebenarnya ada di pertanian, bukan di industri, bukan di manufaktur ya. Dunia masa depan itu ada di pertanian. Oleh karena itu
Kepada para petani dimanapun berada, saya bersyukur saya belajar banyak dari para petani, para pekebun. Jangan lepas tanah secuil apapun ketika kita punya masalah keuangan, ya. Dan saya pikir ini sharing saja sekaligus motivasi, sekaligus juga advokasi, karena banyak petani pada dasarnya sekarang ini adalah buruh tani. Ini saya akan bawa pulang, ini akan saya berikan ke rumah dan dimakan oleh keluarga. Dan pada akhirnya meskipun mungkin kalau sebutir begini bisa dibeli, ya, harga mungkin 20.000, tapi bukan nilai 20.000-nya, tapi nilai perjuangan dari keberhasilan benih ditanam ke tanah dan kemudian diurus dan kemudian diatasi masalahnya dan kemudian ditekuni, maka hasilnya begini. Jadi bukan persoalan 20.000-nya sedulur, tapi persoalan bagaimana kita telah merawat kehidupan dari mulai benih sampai kembali ke benih. Salam sehat, salam tani, salam semuanya, salam merawat kehidupan. Hatur nuhun, terima kasih, tamsia, sie. Thank you.